Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali bersama kami tim Serangsang, bersua lagi dalam rangka menjalin tali silaturahmi yang dimana alhamdulillah pada malam hari ini kami tim Serangsang berada di sebuah lokasi yakni Desa Dwi Tunggal. Nantinya kita akan melakukan sebuah silaturahmi kepada salah satu tokoh masyarakat di Desa Dwi Tunggal yang nantinya akan kita bicarakan mengenai konsep karomah itu seperti apa. Nantikan dengan kami dalam membongkar mengenai kisah misteri di balik karomah ini tadi. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah pemirsa, pada malam hari ini kita diberi restu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersilaturahmi ke kediaman salah satu tokoh agama yang merupakan alumni pesantren Badri Duja Kerasaan Probolinggo. Yang alhamdulillah berada tepat di samping saya pada malam hari ini. Beliau dikenal dengan nama Gus Munawar. Jadi nantinya kita akan melakukan istilahnya sharing bersama beliau mengenai apa itu karomah dari berbagai sisi yang nantinya kita rangkum dan kita lengkapi dengan aplikasi atau contoh-contoh yang akan kita tampilkan nantinya. Yang penting bagaimana pemirsa merasa terhibur dengan tampilan daripada tim Serangsang di kesempatan yang mulia ini. Jadi Gus Munawar, yang saya panggil Gus saja. Jadi alhamdulillah kami telah diterima dengan baik tim Serangsang di kediaman Gus. Di kedatangan kita pada malam hari ini yang pertama tadi silaturahmi perlu kita pererek lagi. Nah, jadi ada beberapa hal yang ingin kita tanyakan seperti itu ya. Nah, ini mengenai konsep karomah itu seperti apa? Karena seringkali kita dengar baik di istilahnya media sosial, baik Facebook dan lain, itu ada pengisian karomah, pengisian laduni dan lain-lain. Jadi perlu kita ketahui bersama seperti apa sebenarnya karomah itu, apakah termasuk dalam nantinya ke dalam konsep laduni. Nanti kami mohon dari tim Serangsang agar itu bisa menambah wawasan seperti itu. Jadi menurut seperti apa konsep karomah sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad. Pengetahuan saya ini mengenai karomah. Karomah ini sebenarnya anugerah dari Allah yang diberikan kepada kekasihnya, atau disebut sekarang itu aulia Allah atau kekasih Allah. Dan sekarang banyak orang membicarakan bahwasanya karomah itu bisa dibuat penampilan gitu. Itu sebenarnya itu orang itu bukan aslinya tak punya karomah, cuman dia itu mengamalkan karomahnya wali yang dikasih anugerah dari Allah itu. Umpamanya karomahnya Sunan Kalijaga, di situ Sunan Kalijaga mempunyai karomah, dan karomah itu datangnya dari Allah, bukan amalan, bukan sejenis amalan. Tetapi kalau orang mengamalkan karomahnya Sunan Kalijaga ya bisa. Syaratnya harus berguru kepada ya yang diijazahi lah dari Sunan Kalijaga, dan seterusnya ke biasanya ke anak turunnya, dan gitu. Sekarang ada ustadz dan bisa dipelajari. Itu karomah. Kalau yang mengamalkan itu bukan karomah, maksudnya keramat gitulah. Nah, itu sebenarnya keramat gitu. Kalau karomah itu aslinya dari Allah, anugerah dari Allah.
tidak bisa juga buat, bukan jenis amalan. Karena orang itu orang soleh, awalnya itu orang soleh, itu kan dikasih anugerah oleh Allah. Dan karomah itu biasanya disesuaikan di suatu tempat, umpamanya Sunan Kalijaga di daerah Jawa waktu itu musim perang, nah itu musim penjajah, itu ya dikeluarkan kedijayaan gitu kan, itu anugerah dari Allah semua. Nah itulah, nah itu. Kalau ada satu lagi yang namanya, kalau istilah Jawa itu setruman. Nah setruman itu sejenis apa, bukan karomah, dia tuh setruman itu orang itu mempunyai kekuatan dan bisa ditransfer kepada seseorang. Nah orang itu bisa, kalau bisa konsentrasi bisa masuk itu bisa langsung dipraktekkan. Nah itu sejenis, kalau istilah orang Jawa sana itu setruman, dan itu biasanya tak sadar orang itu, tak sadar. Kalau karomah ini sadar, sadar. Tapi kalau setruman ini biasanya tak sadar, matanya biasanya berjam, dia tuh gerakannya itu tidak sadar, kan gitu. Jadi apakah itu dikontrol makhluk, dalam tanda kutip makhluk gaib, atau seperti apa tuh yang sentruman tadi? Ya kalau di pesantren di Jawa itu kan banyak, salah satu maaf ya, kalau itu dulu pernah Gus Maksum itu mengatakan bahwasanya setruman ini kalau di Lirboyo itu sendiri, Pondok Pesantren Lirboyo, nah saya pernah dengar juga dari Pondok Pesantren Lirboyo, itu tidak boleh santri Lirboyo khususnya itu belajar setruman, karena itu setruman itu tanpa sadar tentunya itu makhluk lain, bukan dari karomah para aulia kan gitu, itu dari makhluk lain yang masuk. Kalau tak kuat orang itu, kalau gurunya tidak memanggar, kadang-kadang bisa makhluk lain yang masuk, nah itu bisa tak sadar diri gitu. Dan secara tidak langsung itu membuka macam gerbang gaib di tubuh orang tersebut, berseperti itu. Nah gitu lah, kira-kira begitu. Contohnya seperti kuda lumping gitu kan, dimasukkan di situ. Nah situ kan orang itu tak sadar, umpamanya makan kaca tak sadar, itu kan sudah lain. Nah kalau sejenis aulia, masa aulia masuk makan beling, makan ayam kan, ya tak sesuai lah dengan konsep yang ada di pada pribadi aulia itu sendiri yang gitu. Itulah jelas itu. Baiklah pemirsa, pada kali ini kami tim Serangsang bersama Gus Munawar akan melakukan sebuah pengetesan energi karomah yang nantinya akan diisikan kepada ini, benda ini, sebuah pancis yang biasanya ini karomahnya diisi ke sejenis sepatu aki dan lain sebagainya. Tapi pada kali ini tim Serangsang sengaja meminta bantuan dari Gus Munawar untuk mengisi energi karomah pada sebuah pancis ini oleh api, yang nantinya akan lakukan pengetesan energinya seperti apa oleh salah satu tim Misteri Rangsang, seperti itu. Silakan, Gus. Ya, ini adalah biasa korek api yang kita pakai untuk biasanya orang-orang rokok itu. Ini ada kosong. Setelah nanti saya isi dengan karomah, ini mempunyai energi dan bisa dicoba oleh orang yang mempunyai karomah juga. Tetapi kalau orang yang tak punya karomah itu biasa aja. Hanya sekarang saya isi dengan karomah. Ini sudah saya isi dan sekarang bisa dibuktikan pada orang yang punya karomah. Salah satunya di sini adalah tim Serangsang.
berarti sekali energi yang mendatangi Pancasila ini. Energi yang lumayan ya. Menurut saya Jadi bisa dua orang tim Mr. Rangsang telah mencoba menggunakan energi yang ada untuk mencoba mengambil secara tenaga dalam panci atau kayak api ini yang telah diisi ke rumah tadi. Ternyata seperti ada kekuatan yang membentengi media ini. Nah, rasa dingin dulu ya. Jadi untuk lebih meyakinkan pemirsa, nantinya kita akan melakukan sebuah atraksi ya, yaitu mengenai silat kroma. Silat kroma yang nanti akan dilakukan oleh Gus Munawar dan salah satu tim Mr. Rangsang nantinya. Jadi kita di halamannya. Yuk. Kali ini kita berada di halaman seperti yang kita sampaikan tadi. Kita akan melakukan sebuah atraksi mengenai pencak silat kroma yang nanti akan ditampilkan oleh Gus Munawar dan salah satu tim Mr. Rangsang. Jadi marilah sama-sama kita saksikan yang disuguhkan oleh tim Mr. Rangsang ini buat pemirsa dimanapun Anda berada. Agak di
pemirsa, itu dari interaksi dari Gus Munawar dan salah satu tim terangsang. Jadi kalau kita saksikan secara sama, di mana Gus Munawar itu interaksinya kalau tidak seperti jurus Lang Putih gitu ya. Nah, itu karomahnya Lang Putih. Kalau daripada tim terangsang itu kami lihat yang seperti kita saksikan bersama mungkin seperti jurus harimau ya. Jurus harimau. Jadi ya pemirsa, dengan adanya interaksi seperti ini semoga bisa menambah wawasan kita, keesaan kita dan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nantikan dengan kami dari tim Serangsang dalam membongkar dan mengungkap kisah-kisah mistis yang ada di sekitar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.